tim ada sumber dari Kecamatan Pinangki. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pesawahan beserta jajaran perangkatnya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Pesawahan beserta anggotanya. Yang kami hormati Babin Kamtibmas Desa Pesawahan Bapak Aibda Arianto. Yang kami hormati Babinsa Desa Pesawahan beliau Bapak Setu Guntar Setiawan. Yang kami hormati Ketua LPMD beserta anggotanya. Yang kami hormati Koordinator KPMD. Yang kami hormati Ketua RT dan RW sedesa Pesawahan. Yang kami hormati tim penggerak PKK Desa Pesawahan beserta anggotanya, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Indonesia merdeka, merdeka, karena negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kami hormati sama Binangun, ya pada kesempatan hari ini diwakili oleh beliau Ibu Nur Rahman. Yang saya hormati Babin Kamtibmas Bapak Ari, Babinsa dari Koramil 04 Binangun, Bapak Tegar. Yang saya hormati Bapak Guntar, yang saya hormati teman-teman rekan-rekan pendamping desa yang saya hormati, Ketua BPD beserta anggotanya yang saya hormati, tim penggerak PKK beserta pengurus yang saya cintai. Untuk itu Bapak dan Ibu semuanya kita undang di sini. Yang pertama ada dua agenda acara di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah penetapan pendataan desa yang berbasis SDGs. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, juga apa yang kita lakukan, kita rencanakan ini nanti kita melakukan musyawarah terkait dengan penetapan APBDes tahun 2023. Sebelumnya kami mohon maaf pada Bapak dan Ibu RT, pada saat itu kami sudah menginformasikan untuk dana desa Pesawahan. Kalau menurut informasi yang kami terima dari Raperbuk, namanya juga rancangan ini, rancangan. Kalau berubah juga tidak salah. Itu 1,2 M sekian di hari Jumat pertengahan awal Desember kita dapat Raperbuk dengan dana desa Pesawahan 1,2 miliar sekian. Sehingga pada saat itu saya teringat hari Jumat kita mapping APBDes, terus dari menjelang Sabtu malam Sabtunya kita sudah dapat lagi data dari PMK bahwa dana desa Pesawahan itu hanya 908.334.000 rupiah. Jadi bukan menurun, ya, bukan menurun. Artinya informasi dari Raperda dan PMK
mereka itu ada selisih. Namun yang jelas itu yang kita pakai 908.334.000 rupiah. Terkait dengan hal itu perlu saya sampaikan, nanti apa yang sudah kita rencanakan kita berbincang-bincang dalam acara Musdes tentang APBD tentunya sudah kita musyawarahkan lagi, sehingga mudah-mudahan walaupun ADD dana desa kita menurun, kita syukuri bersama. Kemudian juga nanti kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik. Tentunya bukan nominal dana desa yang besar yang kita banggakan, tentunya apa yang kita lakukan dan hasilnya dari dana desa itu, sehingga masyarakat atau desa-desa akan lebih meningkat secara ekonomi dan secara infrastruktur. Saya kira itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Secara tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya ini bisa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Pesawahan beserta seluruh jajaran perangkatnya, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtipmas dari Polsek Binangun dan Babinsa dari Koramil 04 Binangun, juga Ketua BPD Desa Pesawahan beserta Ketua LPMD, dan tidak ketinggalan pula yang kami hormati dan selalu semangat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pesawahan beserta timnya tentunya, dan rekan kami dari pendamping desa dan pendamping lokal desa yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh ketua RT, RW, dan dari ketua Bundes juga, dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang kami hormati dan berbahagia. Tidak lupa puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul di majelis ini, di pendopo atau di ruang rapat Balai Desa Pesawahan ini dalam rangka untuk kegiatan penetapan Musdes, penetapan APBDes 2023 dan penetapan hasil pendataan SDGs. Pada Bapak Ibu semuanya, tidak lupa kami dari kecamatan menyampaikan terima kasih sekali, apresiasi yang luar biasa khususnya pada Desa Pesawahan terkait dengan kegiatan yaitu pembangunan masyarakat desa yang kami tangani, mulai dari kegiatan fisik dan non fisik. Ada kegiatan bansus, ada kegiatan pamprov, ada kegiatan fisik terkait dengan pembangunan JUT dan yang lain-lainnya, juga kegiatan bersifat non fisik, ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, ini sudah dilaksanakan oleh PKK, juga yang lainnya. Di Pesawahan ini hasil dari monitoring dan evaluasi yang sudah kami laksanakan di tahun 2022, Desa Pesawahan hasilnya baik. Oke, Pak Edi, semuanya berjalan lancar, dan ini hasil monitoring dan evaluasi kami yang dilakukan oleh dua tim 1 dan tim 2 secara bergantian, dan terakhir kemarin di bulan Desember ya Mas Edi, itu sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Kades, ini sudah hasil monaknya, dan beberapa hari ke depan akan kami kirimkan hasil berita acara monef, dan itu akan bermanfaat manakala ada tim baik itu dari inspektorat
maupun dari tim pengawas yang lebih tinggi akan rawuh ke desa. Kita sudah mempunyai bukti bahwa dari kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dan kami pesan lagi, apa yang sudah kemarin perancangan RKPDes dan hari ini akan ditetapkan sebagai APBDes, maka untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun sehingga rencana-rencana yang sudah tercantum di dalam APBDes itu akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Konek di Pak Ari, Pak Bentar, okay? Walaupun saya tidak ikutin sini ya, karena saya ada kegiatan ya, kalau nggak salah ya, Mas. Okay? Tapi di sini saya sudah melihat dokumentasinya sudah baik dan hasil berita acaranya. Yang saya hormati Direktur Bukes, di jabatan yang paling keren ya. Hanya satu-satunya direktur di desa ini, Bapak Kasiman. Kemudian Ketua LPPD Desa Pesawahan yang saya hormati juga Ibu Pembina Penggerak PKK Desa Pesawahan beserta pengurusnya yang saya hormati, dan spesial ini untuk para ketua RT Desa Pesawahan dan juga ketua RW Desa Pesawahan yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu, izinkan kami selaku BPD mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada terutama pemerintah Kecamatan Binangun yang dalam hal ini sebagai induknya para desa yang senantiasa mengayomi menaungi setiap desa sehingga keberadaan desa tetap bisa berjalan pada hal yang telah ditentukan. Kemudian terima kasih disampaikan kepada pemerintah Desa Pesawahan yang tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya ngomong kepada warga masyarakat. Saya lihat di kata-kata untuk Pemdes Desa Pesawahan itu luar biasa sekali kegiatan-kegiatannya, dari terutama melayani masyarakat petani, tidak sungkan-sungkan turun ke irigasi. Bisa yang di foto itu yang lagi irigasi apa ya, luar biasa sekali itu, pengabdian yang luar biasa. Makanya kami selaku warga masyarakat mengucapkan terima kasih, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kami merasa terlayani, kami merasa terayomi. Kemudian rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada Babinsa dan Babinsa Mas. Dengan adanya kedua lembaga tersebut, warga masyarakat merasa nyaman, Pak, merasa terlindungi, merasa terayomi. Kemudian rasa terima kasih spesial kami sampaikan kepada para ketua RT ini yang tak jemu-jemu, tak jeduk-jeduk, juga luar biasa sekali. Ketua RT Desa Pesawahan itu orang tinggal jalan, Pak. Sudah basisnya sudah berbasis mampu mengikuti teknologi, bahkan kegiatan-kegiatan itu, Bu, untuk kegiatan-kegiatan RT sudah juga ke katakanlah di YouTube itu tepuk tangan untuk RT kita yang sekali. Semoga orang dia adalah orang kayak RT Pesawahan. Luar biasa itu kegiatan sudah bisa diaplikasikan juga di YouTube sehingga bisa kita apresiasi yang luar biasa. Waalaikumsalam. Yang terhormat Jangan Binangun, yaitu Ibu Pramila Rahma dan Bapak Permadi selaku desa. Yang saya hormati Kepala Desa Pesawahan beserta jajaran perangkatnya,
Yang saya hormati BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Babinsa serta Babinka Ikmas Desa Pesawahan, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua LPMD, Ketua MPMD, Direktur Bumdes Karya Makmur, Bidan Desa Pesawahan, Bapak Ibu RT RW semua, dan peserta Musdes penetapan APBDes tahun 2023 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada kesempatan yang baik ini menjelang siang bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Jadi acara siang ini deh, Bapak Ibu semuanya itu ada dua. Yang pertama yaitu Musdes penetapan APBDes, yang kedua yaitu Musdes penetapan hasil pendataan desa berbasis SDGs. Kalau tahun 2021 kan waktu itu SK-nya ataupun enumeratornya beserta RT dan RW ya, waktu itu ya. Kalau tidak salah ada sekitar 60, jadi 1 RT, 3 enumerator waktu itu. Nah, kemudian untuk tahun 2021 karena sifatnya hanya updating, jadi tidak mengikut ulang. Kalau dulu kan diinput satu-satu ya, masih ingat nomor banget apa sudah? Ya waktu dulu kan diinput satu-satu lewat HP, kemudian kalau untuk tahun 2022 kemarin itu hanya updating. Jadi untuk anggotanya itu ada kepala desa dan saya sebagai admin, kemudian Bapak Sunario, Ibu Martini, Ibu Satya, Ibu Istirahati, Bapak Suradi, Pak Suradi, Pak Kadus Bariman, dan juga Pak Kadus Andre. Ini sebagai enumerator untuk yang tahun 2022. Kemudian untuk 2022 ini kemarin dibagi menjadi 5 dusun. Jadi langsung setiap dusunnya langsung di-handle oleh 2 orang. Dusun 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk progresnya sendiri itu kan kemarin ada 4 kuesioner ya, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kuesioner desa itu sudah diinput. Kemudian yang kedua ada kuesioner RT ataupun rukun tetangga. Itu kita juga sudah menginput 20-nya sebanyak 20 RT. Kemudian juga ada kuesioner keluarga ataupun kuesioner rumah tangga, itu kurang lebih ada 300 rumah tangga yang sudah diinput. Dan kemudian yang terakhir yaitu kuesioner individu, itu kurang lebih sekitar 1000. Ini untuk progres yang update data SDGs-nya, yang nanti akan ditetapkan pada hari ini ya, teman-teman semuanya. Itu sekilas untuk SDGs. Kemudian lanjut di kegiatan yang kedua, yaitu tentang penetapan APBDes tahun anggaran 2023. Untuk dasarnya itu yang pertama adalah tadi sudah disebutkan oleh Bu Nur Rahma. Yang pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK 07/2022 tentang pengelolaan dana desa. Kemudian dasar penyusunan yang kedua yaitu Permendes nomor 8 juga tentang prioritas penggunaan dana desa. Dan kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Bupati Cilacap nomor 125 tahun 2022 tentang penjabaran APBD Kabupaten Cilacap. Ini merupakan dasar penyusunan APBD. Jadi dalam penyusunan APBD saya dan tim sudah ada dasar-dasarnya, tidak berjalan sendiri ya, ada apa-apa. Sesuai dengan Permendes nomor 8 itu ada prioritas penggunaan dana desa. Sebenarnya sama ketika RKP dulu ya Pak, sudah pernah saya sampaikan sesuai dengan Permendes. Yang pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, kemudian program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan yang ketiga mitigasi dan penanggulangan bencana. Ini untuk contoh kegiatannya ada penggunaan DD untuk operasional Pemdes, kemudian ketahanan pangan. Ini yang sesuai dengan Permendes nomor 8. Kemudian juga ada stunting, dana desa untuk Bumdesma, Bumdes, dan sebagainya. Dengan ekonomi, contohnya yaitu ada pelatihan untuk Bumdes atau Bumdesma, kemudian pelatihan ekonomi kreatif, kemudian juga ada penyertaan modal Bumdes ataupun Bumdesma. Dan karena Bumdes Karya Makmur memang sudah berbadan hukum,
Jadi bisa dianggarkan permodalan untuk Bidesmas. Sedangkan untuk desa-desa yang lain, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Roma, memang belum bisa karena terkendala perizinan atau legalitas. Kemudian untuk program prioritas nasional, termasuk SDGs ya Pak, itu juga masuk ke dalam program untuk tahun 2023. Kemudian ketahanan pangan, hewani ataupun nabati, kemudian juga ada penanganan stunting termasuk penurunan dan sebagainya, pemberian makanan tambahan ataupun PMT, ibu hamil, pos lansia, kemudian satu lagi posyandu balita, itu juga masuk PMT-nya. Kemudian peningkatan kapasitas kader posyandu, pelatihan di bidang kesehatan, dan yang terakhir yaitu untuk PLTDJ. Sedangkan untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam itu ada persiapan dan juga penyediaan pos. Ini merupakan menyikapi Bapak Ibu semuanya dari kegiatan BPBD, pesawahan sebagai tempat evakuasi akhir. Persiapan kalau siapa tahu atau ini jangan sampai ya Pak, nanti ada bencana tsunami dan sebagainya. Jadi pesawahan itu sebagai tempat evakuasi akhir. Jadi nanti panjenengan tidak perlu harusnya kita yang jadi base camp-nya. Dana desa sesuai PMK nomor 201/07/2022 tentang pengelolaan dana desa. Yang pertama BLT, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Roma. Jadi BLT itu minimalnya di angka 10% dan maksimalnya di angka 25% dari pagu anggaran. Nah, untuk ketahanan pangan sendiri masih sama dengan tahun kemarin, yaitu 20% dari pagu anggaran. Pagu anggarannya untuk pesawahan tahun 2023 yaitu sebesar 908.334 juta ribu. Jadi memang ada penurunan yang signifikan ya Bapak Ibu. Pertama terkait dengan rapor booknya yang ternyata 1,2, tapi setelah muncul PMK-nya ternyata hanya 908. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang PMK-nya, karena dia langsung dari pusat. Anggaran dana transfer tahun 2023, yang pertama alokasi dana desa yaitu sebesar 651.650.000. Kemudian dana desanya 908.334.000. Kemudian PHP dan PHN-nya ini sesuai dengan pagu tahun 2022 realisasinya yaitu sebesar 72 juta. Akan angka Pak bingung. 72.409.000. Untuk bansosnya 400 juta dan banpropnya 205 juta. Nanti akan diperjelas di kegiatannya ataupun diperinci oleh masing-masing pemegang bidang. Mungkin sementara dari saya seperti itu dulu, kemudian dilanjutkan untuk penjabaran APBDes-nya nanti akan disampaikan oleh masing-masing pemegang pengelolaan keuangan desa. Monggo saya silakan pada Bapak Sunardi Prabowo. Langsung saja saya akan menyampaikan untuk kegiatan yang saya kelola di bidang 1, ranking 1, penyelenggaraan pemerintahan desa, sub bidang penyelenggaraan belanja sirkap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. Itu nilainya dibaca per ya Bu. Subnya saja apa langsung kegiatan semua ya guys, jawab apa-apa. Yang pertama penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa nilainya 58.400.000. Sumbernya dari HDP dan BKP. Kemudian penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa nilainya 580.980.000. Sumbernya masih sama HDP dan BHP bagi hasil pajak. Kemudian penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi pemerintah desa nilainya 3.420.000, sumber dari BHR. Kemudian tunjangan perangkat desa yang berasal dari tanah pokok
sejumlah 234 juta rupiah. Sumbernya PAD. Kemudian sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa. Yang pertama, penyediaan sarana aset tetap perkantoran pemerintahan ini seperti madang, barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Itu nilainya 10.500.000 rupiah. Ini dari pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini kontribusi dari SMK Manggalatama, Pak Kuget. Kemudian pemeliharaan gedung prasarana kantor 7 juta rupiah sumber dana PAD. Yang selanjutnya rehabilitasi gedung kantor desa Sawan. Itu nilainya 220 juta dari sampaikan dari Pemprov dan swadaya. Ini karena mensyaratkan harus ada swadaya senilai 10% dari nilai Pemprov. Kemudian pemeliharaan sarana perkantoran pemerintahan 7.200.000 rupiah sumber dana PAD. Kemudian sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan. Yang pertama dialokasikan untuk pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif. Ini diantaranya untuk kegiatan memvalidasi KPR nantinya. Pelaksanaan pembangunan desa, di sini adalah bidang 2. Pelaksanaan pembangunan desa, anggaran 750.300.000 rupiah dengan rincian A. Sub bidang pendidikan, dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi 10 juta sumber dana DD. Yang kedua, sub bidang kesehatan. Yang pertama, honor KPM 1 orang 1.200.000 rupiah sumber dana DD. Yang dua, honor PPKBD 1 orang 1.200.000 rupiah sumber dana DD. Honor Jumatik 20 orang 14 juta rupiah sumber dana DD. Pengadaan Santras Posyandu, pelatihan BTEK, pengenalan teknologi tempat guna untuk pertanian dan peternakan 10 juta rupiah sumber dana DD. Bantuan sarana dan prasarana pertanian, obat pertanian 5 juta rupiah sumber dana DD. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kapasitas kepala desa 5 juta, peningkatan kapasitas perangkat desa 10 juta sumber dana DD, peningkatan kapasitas BPD 5 juta sumber dana DD, peningkatan kapasitas pemerintah desa dan atau BPD 10 juta sumber dana DD, peningkatan kapasitas pemerintah desa dan atau BPD dengan desa lain 10 juta rupiah sumber dana DD. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Keamanan ketertiban oleh pemerintah desa sebesar 4 juta sumber dana desa. Dan kegiatan yang selanjutnya yaitu kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal desa sebesar 15 juta sumber dana desa. Dan kegiatan yang selanjutnya yaitu penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa dengan rencana anggaran sebesar 15 juta sumber dana desa. Dan kegiatan yang selanjutnya yaitu pelatihan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat sebesar 2 juta sumber dana desa. Kegiatan tersebut pelaksanaannya diharapkan untuk di tahap pertama, Pak. Jadi bahwa alokasi yang tadi rencana untuk pendataan SDGs
untuk dialokasikan di tahap pertama. Kenapa? Karena SDGs itu sebagai dasar perencanaan kegiatan pembangunan desa. Artinya, kalau di tahap 1 berarti kan kemungkinan saya antara bulan Maret atau mungkin di terakhir April. Nah, di situ adalah agenda untuk penyusunan RKP Des sebagai kegiatan perencanaan pembangunan desa. Nanti hasil dari SDGs itu akan ada rekomendasi kegiatan atau rekomendasi program dari Kementerian Desa. Jadi biar desa Pesawan dalam pelaksanaan pembangunannya juga sudah ada perencanaannya, sudah tertata berbasis data. Tadi kan di depan sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, kalau misalkan untuk penggunaan dana desa yang pertama BLTDD di angka 10% sampai 20%. Nah, jadi untuk pesawahan itu anggaran BLT-nya 144 juta dengan pagu maksimal yaitu 25% di angka 181 juta sekian, sehingga karena kita 144 jadi persentasenya 16%. Jadi pesawahan masih mengikuti aturan gitu, bahkan di angka 10 sampai dengan 25, kita ngambil di angka 15%. Kemudian untuk ketahanan pangan tadi disampaikan oleh Mas Edi kan dan Bu Nur 20%. Untuk pesawahan anggarannya itu 20%, sedangkan pagunya 181. Jadi kita persentasenya malah melebihi di angka 22%. Yang lainnya kemana? Yang lainnya masuk ke program nasional seperti stunting, SDGs dan sebagainya yang memang harus dianggarkan. Mungkin itu saja. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya yaitu penetapan hasil pendataan desa berbasis SDGs tahun anggaran 2022 kepada beliau Bapak Wasito disilakan. Kami tetapkan pendataan desa terkait dengan SDGs Desa Pesawahan, Kecamatan Tinamel. Kira-kira bisa ditetapkan ya Bapak Ibu semuanya ya? Bisa. Terima kasih untuk itu pendataan desa terkait dengan SDGs hari ini saya tetapkan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penetapan APBD tahun anggaran 2023 kepada beliau Bapak Sohib Mansur disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan belanja anggaran belanja desa. Tentunya kalau kita cermati dari poin demi poin, semuanya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh PMK dan juga sudah sesuai dengan bahu anggaran. Jadi harus itu, kalau enggak terus itu tidak bisa. Baiklah, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini APBD Desa Pesawahan Kecamatan Binongo Kemencerat tahun anggaran 2023 kita tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara penetapan hasil pendataan desa berbasis SDGs dan penetapan APBD tahun anggaran 2023.
Kondisi kantor desa Pesawahan sangat memprihatinkan.